bertemu lagi dengan aku. Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Dengan berkembangnya media sosial, kita setiap hari disuguhkan dengan berita-berita dari semua penjuru negara. Dari berita yang membanggakan, menyedihkan, sampai dengan yang mengerikan. Beberapa hari yang lalu kan ada berita viral tuh tentang seorang dokter muda yang ditemukan tidak bernyawa setelah bekerja selama 36 jam. Apakah gara-gara kelelahan? Bukan, Besti. Diduga karena pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Berita ini tuh datang dari negara terpadat nomor 2 di dunia. Yaps, benar, India. Tepatnya di Kolkata, India. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat ternyamanmu dan mari kita mulai. Pada tanggal 9 Agustus 2024, ya baru awal bulan Agustus kemarin, Dr. Momita Debnath ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang seminar salah satu rumah sakit di Kolkata dengan kondisi yang setengah badannya itu sudah tidak berbusana dan ditemukan luka-luka di sekujur tubuhnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan siapa Dr. Momita itu? Dr. Momita Debnath, seorang dokter muda kelahiran 1993 di Kolkata, Benggala Barat, India, yang berarti saat ini berusia 31 tahun. Dia sedang menjalani program spesialis tahun keduanya di perguruan tinggi swasta kedokteran sekaligus rumah sakit yang terdapat di Kolkata. Dr. Momita ini juga termasuk dokter muda yang berdedikasi tinggi serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan klinis di rumah sakit tersebut. Pada 9 Agustus 2024, Dr. Momita kan beristirahat ya setelah bekerja selama 36 jam. Berarti 1 hari lebih loh. Dia tuh makan malam bersama rekan-rekannya. Setelah makan malam selesai sekitar jam 2 pagi ya, Dr. Momita tuh pamit itu sama rekan-rekan yang lain untuk beristirahat. Karena kan di situ nggak ada ruang istirahat ya, Dr. Momita memutuskan untuk beristirahat di ruangan seminar yang ada di lantai 3 sendirian. Jadi nggak ada teman atau orang lain yang menemani Dr. Momita saat itu. Mungkin butuh ketenangan juga ya. Dia juga mungkin kan berpikir nggak aneh-aneh itu, ataupun takut meskipun berada di ruangan sendirian, di suatu ruangan sendirian gitu loh. Karena itu kan tempat umum ya, rumah sakit, dan pasti ada CCTV, ada penjaga pula, jadi akan merasa aman. Tapi ternyata salah besar. Besok paginya ada salah satu petugas rumah sakit yang ngecekin ruangan-ruangan gitu ya. Ngecek ruangan aman, ruangan B aman. Setelah itu menuju ke ruangan seminar yang dipakai istirahat Dr. Momita. Saat petugas itu membuka pintu, petugas itu kaget sekaget-kagetnya dengan apa yang dia lihat saat itu. Dia melihat ada seorang wanita tergeletak dengan kondisi setengah badannya tuh tanpa busana dan sekujur tubuhnya tuh penuh luka. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Di sisi lain, keluarga Dr. Momita pun juga syok itu loh mendapat kabar bahwa anaknya mendadak meninggal dan dalam kondisi seperti itu. Dan menurut keluarga, penyebabnya tuh katanya gara-gara bunuh. Jadi pihak keluarga dari Dr. Momita tahunya tuh Dr. Momita hempas nyawa gara-gara bunuh diri. Tapi dari kondisi pertama kali ditemukan kan gak kayak bunuh diri, kayak diserang seseorang gitu loh. Kayak janggal banget gitu loh kasus ini. Gak hanya itu aja, setelah pihak keluarga sampai di rumah sakit, harusnya kan pihak keluarga dikasih lihat tuh ya gimana kondisinya untuk terakhir kali. Kalian tahu apa? Pihak keluarga tuh malah gak boleh lihat dong, diulur-ulur gitu loh. Setelah menunggu selama kurang lebih 3 jam, akhirnya tuh dikasih lihat tuh jasad dari Dr. Momita. Pihak keluarga juga melihat jasadnya tuh merasa aneh dan janggal gitu loh. Apa iya orang bunuh diri kayak gini? Kayak nggak masuk akal, kayak banyak banget lukanya di seluruh tubuh. Akhirnya pihak keluarga meminta untuk dilakukannya autopsi agar lebih pasti lagi apa sih penyebab sebenarnya hempas nyawa dari Dr. Momita itu. Setelah dilakukannya autopsi dan keluarlah hasil autopsi, ternyata penyebab hempas nyawa Dr. Momita
karena dihabisi orang lain dan diserang secara seksual. Keluarga Dr. Momita mengatakan bahwa ditemukan cairan pria sebanyak 150 mili di tubuh Dr. Momita. FYI aja ya, satu pria dewasa rata-rata hanya bisa mengeluarkan sebanyak 2-6 mili. Jadi kemungkinan pelakunya bisa lebih dari 10 orang. Astagfirullah, jahat banget tuh orang-orang ya. Hasil otopsi dari Dr. Momita menjelaskan bahwa dia sekaligus dicek sampai hempas nyawa. Ditemukan juga benda area privatnya dan juga luka di perut. Ada benda matanya juga karena tertancap serpian-serpian kaca dari kacamatanya yang pecah. Ada memar di bibir, luka di wajah, kuku dan kaki kiri. Tulang lehernya retak, tulang panggul dan juga jari manis kanannya patah. Kakinya tertekuk 90 derajat ke belakang. Ada ratusan luka cakaran di tubuhnya, ada juga ratusan bekas gigitan manusia. Tapi dari hasil otopsi menepis laporan adanya 150 cairan pria di dalam tubuh Dr. Momita. Menurutnya 150 mili itu mungkin menjelaskan bagian organ genital bagian dalam atau internal korban, bukan berat dari cairan. Maaf sebelumnya ya, aku juga kurang paham nih masalah-masalah yang kayak gini. Yang paham boleh komen di bawah ya, terima kasih. Pihak polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui siapa pelaku dalam kasus ini. Tak menunggu waktu lama, polisi menangkap Sanjay Roy, terduga pelaku. Siapa sih Sanjay Roy ini? Sanjay Roy, pria berusia 33 tahun, seorang relawan sipil yang bekerja untuk kelompok manajemen bencana di bawah lembaga kepolisian Kolkata sejak 2019. Sanjay juga punya banyak koneksi dengan anggota kepolisian. Sanjay juga telah terlibat tindakan lainnya. Pernah juga dia tuh KDRT terhadap istrinya yang sedang hamil pada tahun 2022 yang lalu. Dia juga pernah dilaporkan karena pelecehan seorang dokter wanita, namun berhasil bebas. Dalam pekerjaannya pun juga punya rekam buruk dia, penyalahgunaan fasilitas kantor. Dia juga dikenal sebagai calo di rumah sakit tersebut. Pokoknya pria red flag ini. Baru-baru ini kan Sanjay ditugaskan di rumah sakit di mana Dr. Momita bertugas. Otomatis dia punya akses keluar masuk semua ruangan di rumah sakit itu. Sanjay berhasil diringkus polisi karena polisi menemukan barang bukti berupa earphone Bluetooth di TKP yang masih terhubung ke HP Sanjay. Setelah itu, berdasarkan rekaman CCTV, Sanjay juga terlihat memasuki gedung gawat darurat pada jam 4 pagi mengenakan iPhone yang kayak di TKP. Tapi setelah sekitar 40 menitan, Sanjay tidak terlihat memakai earphone lagi. Menurut keterangan saksi, Dr. Momita pamit istirahat itu sekitar jam 3 pagi. Sekitar jam 4 pagi, Sanjay diduga melakukan perbuatan keji itu. Sanjay diduga membekap mulut dan hidung saat korban memberontak dan akhirnya tidak berteriak gitu. Setelah diperiksa lebih lanjut lagi, Sanjay akhirnya mengakui semua perbuatannya dan diminta dihukum seberat-beratnya. Meskipun bukti sudah mengarah ke Sanjay ya, dan Sanjay juga udah ngaku, tapi ibu dari Sanjay itu nggak percaya gitu loh. Katanya Sanjay itu tidak bersalah dan dijebak. Katanya juga kalau Sanjay itu mungkin dalam tekanan dari pihak polisi. Akibat kasus ini, ribuan tenaga medis melakukan aksi protes. Mereka mogok kerja dan melakukan demo. Akibatnya sejumlah rumah sakit terbengkalai karena para pasien itu ditinggalkan oleh para medis. Gak hanya tenaga medis aja, puluhan ribu warga dari berbagai elemen masyarakat juga ikut turun ke jalan untuk menuntut tindakan hukum yang adil terhadap para pelaku. Gak hanya tentang kasus Dr. Momita aja, para warga dan petugas medis juga bersuara tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan juga keamanan terhadap para pekerja medis. Kabarnya kasus ini juga akan diserahkan ke CBI atau Biro Investigasi Pusat. CBI ini tuh kayak pasukan elit India gitu loh. Semoga kasus ini segera selesai ya dan para pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah klik video ini dan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. See you next video. Bye bye. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih.